وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan insya Allah kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rahasia agar doa terkabul. Wah Masya Allah ya. Dan yang kedua, bahayanya fitnah manusia. Dan yang ketiga, 4 musuh orang beriman. Bagus-bagus banget temanya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ges Abdurrahman Assegaf, Al-Ustadz Erik Yusuf, Ustadz Fikri AZ. Dan nanti kita juga akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam untuk ngaji ya bersama beliau. Dan aku ingin sapa dulu untuk yang ada di sini nih. Assalamualaikum. Sehat semuanya Ibu. Baik, dari majelis taklim mana nih? Miftahul Falah Bogor. Terima kasih sudah sampai di sini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini ya. Dan sebelum kita mulai, Ali ingin tetap mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian ya. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, rahasia agar doa terkabul. Yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Ges Abdurrahman Assegaf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan hormati segenap pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews. Yang saya muliakan Habib Ali serta ibu-ibu dari Jamaah Majelis Taklim Miftahul Falah Bogor. Segenap hadirin hadirat muhibbin muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang doa. Doa itu seperti kita hendak masuk ke rumah orang lain.
ada adab, tata krama sehingga kita bisa diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Betul. Apalagi kita hendak meminta kepada zat yang memiliki langit dan bumi. Tentu saja banyak adab dan etika yang harus kita jaga supaya doa kita ini menjadi mustajab. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Sementara pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Seolah-olah Nabi hendak menyampaikan tidak ada ibadah bagi orang yang tidak berdoa. Adab yang pertama supaya doa kita dikabulkan, marilah kita sama-sama menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama dan yang paling penting. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi, kita orang beriman juga mendapatkan perintah yang sama. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari hal yang baik yang kami berikan kepada kalian. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasul kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik lagi halal. Artinya perintah Allah Subhanahu wa taala tegas. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath wa aghbar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rab wa mat'amhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi menceritakan ada orang berpakaian lusuh, berpakaian kotor, kemudian mengangkat tangannya mengatakan, ya Allah kabulkan doa saya, ya Allah terimalah permintaan saya, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, nutrisinya haram. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang demikian. Yang kedua, supaya doa kita ini menjadi dikabulkan, hendaknya kita bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita hendak bertemu dengan pejabat, hendak bertemu dengan para ulama, dengan para habaib, sanak handai tolan, bahkan orang tua, kita pasti menggunakan pakaian yang terbaik, parfum yang terharum, kita berpenampilan yang istimewa. Fama baluka amama rabbika Allah Subhanahu wa taala, maka lebih wajib bagi diri kita berpenampilan yang bersih, yang suci, karena kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas rasanya orang yang mengaku beriman pada saat berdoa, mohon maaf, keteknya masih bau kecut. Gak pantas rasanya kalau berdoa badannya masih lusuh. Karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Berwudulah terlebih dahulu. Bib, kalau saya haid bagaimana? Wudu ini niatnya bukan cuma menghilangkan hadas saja. Bukan cuma menghilangkan hadas kecil. Bisa wudu untuk mendinginkan badan, litabarrut, dan juga untuk urusan yang lain. Maka enggak apa-apa. Seandainya pun kita haid dan hadas besar kita tidak hilang, kita tetap mendapatkan keberkahan daripada wudu. Yang ketiga, adab dan etika yang harus kita perhatikan supaya kita bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala ini ketika memberikan arah kiblat dipindah dari Baitul Maqdis menuju kepada Ka'bah, prosesnya 18 bulan. Setiap malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepala beliau memandang ke atas langit. Beliau mengatakan, "Ya Rabb, pindahkan kiblat itu ke arah Ka'bah." Karena orang Islam di zaman dulu jadi bulan-bulanannya orang Yahudi. Tuh lihat orang Islam, katanya agama paling terakhir, agama paling benar, tapi kiblatnya masih sama ke Baitul
Maqdis. Akhirnya kiblat tersebut diberikan sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita umat Islam. Saking mulianya arah Ka'bah tersebut, kita kalau lagi sholat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila hendak meludah tidak boleh meludah ke hadapan. Dilarang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah arah yang mulia. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan saking mulianya arah Ka'bah, ada 2 orang ulama yang masa nuntut ilmunya sama, gurunya sama, tapi yang satu lebih alim. Ketika ditanya kenapa? Karena setiap belajar menghadap ke arah kiblat. Dan ini adab serta etika yang harus kita perhatikan. Kalau bisa jangan nyelonjorin kaki ke hadapan kiblat. Kadang-kadang kita berdoa Masya Allah, gayanya duduk di warung kopi, pengennya keinginan dikabulkan oleh Allah. Hayhat, mustahil seperti itu. Kita harus punya adab, punya sopan santun, punya etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalau sudah kita penuhi yang 3 tadi, jangan lupa untuk memilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan kita. Keadaan-keadaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mengabulkan semua permintaan kita. Contohnya sepertiga malam. Sepertiga malam rahmat Allah turun. Allah berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Ada yang meminta ampun, biar saya ampuni. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ada enggak yang meminta sesuatu, maka aku berikan. Semua itu ada di sepertiga malam. Kemudian pada saat kita safar. Pada saat safar ini jangan kebanyakan selfie sama foto. Tapi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Kemudian pada saat kita dizolimi. Pada saat orang menzolimi kita berdoa mustajab. Selanjutnya yang keempat, pada saat kita mendoakan orang lain tanpa dia ketahui, itu juga malaikat mendoakan kita. Pada saat kita berpuasa, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama lagi, yang setiap hari 5 kali kita itu diberikan kesempatan, yaitu antara azan dengan iqamah. Karena setiap waktu antara azan dan iqamah, doa kita semua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah waktunya benar, yuk kita pilih tempat yang juga benar. Karena kemuliaan sebuah ibadah, syaraful ibadah bisyarafil waktu wal makan, sangat bergantung dengan kemuliaan tempat dan waktunya. Semakin mulia tempatnya, semakin cepat pula doa kita dikabulkan. Contoh, di Masjidil Haram. Pahala kita sholat di Masjidil Haram dikali lipatkan 100.000. Banyak apa dikit? Kalau pakai siwak dikali 70. 7 juta sendiri tuh. Kalau misalkan sholat berjamaah dikali 20 tuh. 216 juta. Satu kali sholat berjamaah di Masjidil Haram pakai siwak. Kalau kita di Masjid Nabawi dikali 1.000. Di Masjidil Aqsa dikali 500. Ini adalah tempat-tempat yang mustajab. Kalau di Indonesia di mana? Majelis taklim. Di majelis ilmu itu doanya sangat mustajab. Yang pengen duitnya banyak. Yang pengen hartanya melimpah. Yang pengen disembuhkan penyakitnya. Yang pengen diangkat derajatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau orang duduk di majelis ilmu membaca ayat Allah, mentadabburi ayat Allah, Allah akan turunkan sakinah, Allah akan berikan rahmah, Allah akan kumpulkan mereka dengan malaikah, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para anbiya, para syuhada dan solihin. Pada waktu itulah ayah dari Imam Al-Ghazali yang seorang tukang jahit berdoa. Beliau ini tukang jahit, tidak punya apa-apa, bukan habib, bukan ulama, bukan ustadz, bukan orang alim. Tapi beliau cinta majelis ilmu. Setiap ada majelis ilmu, beliau hadir duduk paling depan, menyediakan makanan dan minuman untuk para ulamanya. Seraya berdoa, ya Allah, jadikanlah salah seorang dari anak saya, kalau tidak Ahmad, ya Muhammad, menjadi ahli fikih tiada tanding sepanjang zaman. Bahkan sekarang ada artis yang menamakan anaknya Al-Ghazali.
Belum tentu kalau kita mati besok, ada orang mau menamakan anaknya dengan nama kita. Tapi kita lihat Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Ini membuktikan bahwasanya apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab dan etika, maka Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Habibi, terima kasih ilmunya. Bu, udah jelas Bu, akhlaknya harus ada, doanya, waktu mustajabnya ada. Insya Allah doa-doa kita diijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat lagi kita akan bahas tentang bahayanya fitnah manusia. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Terima kasih Kaila, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini seru banget nih ya. Bahayanya fitnah manusia. Kadang-kadang ada fitnah yang secara langsung, ada fitnah yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu adalah fitnah ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik salim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Beb ya, semangat semua nih ya di studio sekarang. Nah Alhamdulillah tadi kita sudah disampaikan temanya tentang fitnah ya. Nah kalau apa sih sebetulnya fitnah? Fitnah itu kalau kita lihat beberapa ulama menyampaikan al-ikhtibar ya, al-mihnatu. Jadi artinya yang namanya fitnah itu berupa ujian, berupa cobaan, ya berbagai macam cobaan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang bahagia itu salah satunya orang yang terbebas dari berbagai fitnah. Nah ini kalau kita lihat
Fitnah itu kan berasal dari berbagai macam peristiwa. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan aulad, anak-anak menjadi fitnah, istri menjadi fitnah, segala sesuatu menjadi fitnah. Nah, tetapi fitnah di manusia ini juga ada yang kita pahami sebagai dusta gitu. Seseorang berdusta terhadap orang yang lainnya atau seseorang menuduh perlakuan terhadap seseorang yang dia tidak lakukan. Nah, itu juga fitnah. Nah, kita ada nih satu kisah ya. Ustadz akan angkat dari kisah Sultan Al-Murad Ar-Rabi. Ini sultannya kekhalifahan Turki Utsmani di tahun 1620-an. Nah, begini kisahnya. Suatu hari sultan ini, beliau ini selalu kalau bahasa sekarangnya belusukan. Tahu ibu belusukan? Nah, sultan ini belusukan. Jadi belusukan itu memang ciri khas kepemimpinan Islam. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belusukan. Semua belusukan kan? Nah, ini juga sama. Sultan Al-Murad itu suatu hari sedang berjalan melihat rakyatnya gitu. Nah, ketika dia kaget lihat ada seseorang yang meninggal, ya, yang mati tergeletak di jalan, tetapi tidak ada orang satupun yang mau mengurusi jenazahnya. Nah, kemudian Sultan Al-Murad bilang, wahai kaumku ini, kenapa ada seseorang yang meninggal yang kalian tidak mau mengurus jenazahnya? Terus kemudian mereka bilang, wahai Sultan, itu zindik, orang zindik. Jadi orang-orangnya maaf, nggak tahu itu Sultan. Tapi Sultan bilang, ini kenapa ada orang seperti ini? Nah, dia nggak tahu nih, yang nanyanya Sultan. Nah, dia bilang, ini orang zindik. Apa tuh orang zindik itu? Orang yang kemudian banyak melakukan kemaksiatan. Jadi dia itu suka minum khamar dan suka datang ke pelacuran. Wah, nauzubillah min dzalik ya, orang zindik. Jadi ketika dia meninggal, itu nggak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Semua jauh-jauh tuh, takut azab gitu ya. Nah, kemudian kata Sultan yang tidak diketahui nih identitasnya karena belusukan, dia nggak mau diketahui. Bukan pencitraan, bukan. Ya, ini menyembunyikan identitas justru gitu. Nah, kata Sultan, tapi kan ini umat Rasulullah SAW katanya. Harus ada yang kemudian mengurusi jenazahnya, begitu kan? Ya, kemudian dibawa, digotong sama Sultan ini. Di mana keluarganya? Ditunjukkan, keluarganya di sana. Wah, jalan Sultan. Datang kepada keluarganya, istrinya, kemudian istrinya menangis langsung. Wahai wali Allah, langsung ngomong begitu. Wahai wali Allah, kata istrinya gini ya. Saya sudah bilang sama suami saya bahwa suatu hari dia pasti akan meninggal dan ditinggalkan oleh orang-orang gitu. Terus Sultan ini diam kan? Kenapa engkau memanggilku wali Allah katanya. Begini ceritanya. Suamiku ini ya, setiap harinya kalau malam itu kalau siang itu dia datang ke toko penjual minuman khamar. Dia beli sebisa dia beli. Semampu dia beli. Sebanyak dia punya uang. Dia beli khamar itu. Dia bawa pulang dan sampai di rumah ditumpahkan itu ke kamar mandi. Dibuang semuanya itu khamarnya. Dan dia bilang ke istrinya, wahai istriku, semoga hari ini dikurangkan, ditiadakan dosa-dosa orang-orang yang meminum khamar. Gitu, dia beli, dia buang. Malamnya dia bawa itu yang namanya sebisa mungkin, sebanyak mungkin uang yang dia punya. Malamnya dia datang ke tempat pelacuran. Dia bayar yang namanya pelacur-pelacur itu dan dia minta untuk menutup pintunya di malam itu. Dan dia pulang ke istrinya, dia bilang, wahai istriku, semoga malam ini tidak ada pemuda-pemuda dan tidak ada dosa yang dilakukan oleh mereka-mereka para pezina katanya. Coba setiap hari yang dilakukan adalah hal seperti itu. Istrinya bilang, wahai suamiku, orang-orang sudah sering membicarakanmu tentang engkau melakukan keburukan-keburukan. Bagaimana jika engkau nanti meninggal? Tidak akan ada orang-orang yang ingin menyolatimu, mengantarkanmu ke dalam liang lahat. Kata suaminya apa? Jangan khawatir istriku, jangan khawatir. Insya Allah, Allah lah
yang mengetahui apa yang aku lakukan. Allah jahra ma yakhfa. Allah mengetahui yang nampak, yang tersembunyi semuanya. Insya Allah akan datang seorang wali yang akan mengantarkan dan menyolatkan jenazahku ini. Insya Allah katanya. Nah, karena itulah kemudian Sultan langsung menangis. Wahai, katanya, saya ini adalah Sultan Al-Murad Ar-Rabi. Insya Allah saya akan bawa jenazah suamimu ini ke istana dan kita akan menyolatkan bersama semua ulama dan para pembesar yang ada katanya. Nah, itulah kisahnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat betapa kadang-kadang orang menilai orang lain dari hanya apa yang dia lihat. Dari apa yang hanya dia ketahui kasat mata. Tetapi belum tentu apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang kita lihat. Karenanya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Hei orang-orang yang beriman kata Allah. Jangan kalian terlalu banyak prasangka. Karena ada dosa dalam sebagian prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Dan apa lagi? Wala tajassasu. Nah ini tajasus ini. Tajasus ini apa? Kalau tadi itu berprasangka karena ngeliat ya. Wah ini nih orang suka beli Homer nih. Wah kan karena dia lihat berarti dia peminum kan gitu. Walaupun tadi ternyata belum tentu kan. Nah ini yang namanya tajasus. Yang namanya orang yang nyari kesalahan. Bahkan dia gak datang ke tempat minuman. Bahkan dia gak ngapa-ngapain pun gitu ya. Ini dicari-cari kesalahannya. Tajasus itu. Orang yang nyinyir, orang yang gak bisa lihat orang seneng. Orang yang pengen seneng di atas kesusahan orang. Ya, susah ngelihat orang seneng, begitu kan? Nah, ini tajasus. Makanya wala tajassasu wala yaktab ba'dhum ba'dha. Jangan kalian itu mencari kesalahan-kesalahan ya sesama kalian dan menggibahnya. Nah, orang yang nyinyir, orang yang seneng lihat orang susah, orang yang seneng nyari kesalahan orang ini tabiatnya tabiatus syaiton. Nah, ini kalau tabiat itu ada 4 tabiat. Ya. Ada tabiat hewan. Ya, tabiat hewan ini dia ini karakternya hanya makan, minum, terpuaskan dan masalah biologis. Nah, ini karakter hewan. Tapi ada juga karakter hewan pemangsa, pemburu. Wah, tipe-tipe pemburu nih, Bib. Tipe-tipe pemburu ini seperti apa? Tipe-tipe orang yang kemudian dia kalau seandainya melihat seseorang ingin kemudian menjatuhkan orang itu. Ingin mengalahkan orang itu. Ingin kemudian membuat dirinya menang. Merasa menang dengan segala macam cara. Nah itu yang namanya tipe pemburu, pemangsa. Gitu. Jadi dia pokoknya puas kalau seandainya dia mengalahkan orang aja. Gimana pun caranya. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tabiatus syaiton. Nah, tabiat setan itu apa? Yang tadi itu, yang seneng lihat orang susah, ya, yang seneng lihat orang gelisah, khawatir, takut, jauh dari Allah, ngelihat orang maksiat seneng lihat orang. Nah, itu tabiat setan. Yang terakhir tabiat apa? Tabiat malaikat. Tabiat malaikat nih, insya Allah nih kayak ibu-ibu semua di sini nih, kayak pemirsa nih semua di sana nih. Apa tabiat malaikat? Tabiat malaikat itu tabiat yang senang melakukan perintah Allah. Ah gitu loh. Kalau udah taat masuk ke dalam perintah Allah, melakukan hal-hal yang Allah sukai, itu senang. Itu tabiat malaikat. Nah karenanya apa? Jauhi oleh kita itu segala macam yang akan mengandung fitnah. Yang akan menjurus kepada fitnah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan segala hal yang kemudian bisa membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, la darara wala dirara kan, dan juga menimbulkan fitnah buat diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan cari-cari masalah. Gitulah gampangnya loh. Ya, jangan cari-cari masalah karena sesungguhnya ujian itu sudah dikasih sama kita. Enggak usah ditambah-tambahin juga, kita selalu akan dapat ujian sama Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, jadi kita itu diciptakan yang mati dan yang hidup sama Allah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk diuji
sama Allah kalian itu. Apanya? Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Ya. Nah, karenanya ingat yang namanya fitnah itu karenanya bisa jadi seperti tadi tuh. Al fitnatu asyadu minal qatl. Jadi yang namanya fitnah lebih besar, lebih kejam dari yang namanya pembunuhan. Karena apa? Karena tadi bisa jadi jenazah saja didiamkan hanya karena permasalahan fitnah. Auzubillahi min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Erik Yusuf, Masya Allah ya. Ceritanya benar-benar mengetuk hati kita ya Bu ya. Jadi jangan menilai orang dari luarnya aja. Kita nggak tahu ternyata dia lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita ya, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat lagi kita akan membahas tentang 4 musuh orang beriman yang akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Fikri AZ. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Setiap negara pastinya memiliki makanan khas masing-masing dengan cita rasa yang beragam. Misalnya saja Indonesia memiliki makanan khas yang digemari dunia seperti rendang, sate, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Tak hanya di Indonesia, berikut ini ada makanan khas yang tak kalah lezat dan halal dari beberapa negara muslim di dunia. Pertama, baklava dari Turki. Baklava masuk ke dalam jenis pastry dengan cita rasa manis berlumur gula dan madu. Ketika Anda menggigit baklava, maka akan menemukan bagian kacang yang dimaniskan di sisi terdalam dari makanan khas Turki ini. Akan sangat lengkap jika Anda menyantap baklava ditemani secangkir teh apel hangat yang memiliki rasa masam, membuat siapapun yang memakannya akan langsung jatuh hati. Kedua, takmia atau falafel dari Mesir. Dari negara piramida, Anda akan menemukan makanan khas bernama falafel atau takmia. Falafel sendiri terbuat dari berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang koro, fava atau chickpea. Biasanya dimakan oleh orang Mesir sebagai menu sarapan bersama roti pita. Bentuk dari falafel sendiri menyerupai perkedel goreng yang berwarna gelap, tapi ketika dibelah akan terlihat warna hijau di bagian dalamnya. Falafel amat populer dan disukai banyak orang, bahkan beberapa negara seperti Jerman dan Amerika menjadikan falafel sebagai makanan sehat untuk mengganti sandwich. Ketiga, tajine dari Maroko. Boleh dibilang tajine merupakan makanan tradisional Maroko karena hidangan ini akan sangat mudah Anda temukan ketika berwisata ke sana. Memiliki rupa seperti semur yang dimasak dalam pot tanah liat berbentuk kerucut, tajine bisa dimakan langsung menggunakan potongan-potongan roti khas Maroko atau khobz untuk menyendok daging dan sayurannya. Daging yang biasa digunakan untuk makanan tajine ini pun terdiri dari daging sapi, domba, ataupun ayam. Itu tadi beberapa makanan khas dari negara dengan penduduk Islam. Kira-kira mana yang membuat Anda ingin mencicipinya? Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan Masya Allah ya, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, 4 musuh orang beriman. Siapa aja nih ya, dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Fikri AZ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa News TV, program Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus yang saya hormati MC kita yang ganteng,
Bang Ali Jenal, mudah-mudahan kecipratan gantengnya saya. Juga para alim ulama, tokoh masyarakat dimanapun berada yang saya hormati, tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman saya kepada tokoh dan ulama seluruh Indonesia. Juga ibu-ibu yang hadir jamaah pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari Majelis Ta'lim mana, Bu? Bogor. Namanya Miftahul Falah, Bogor. Alhamdulillah. Jauh-jauh ke sini alhamdulillah, sampai insya Allah pahalanya gede, amin. Ya Robbal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan membahas tentang 4 macam musuh bagi orang yang beriman. Begitu ya Bang Ali ya. Siapa saja yang menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang pertama yang akan menjadi musuh orang beriman, bahkan semua manusia, yaitu yang pertama duniawi. Apa Bu? Duniawi. Perlu sama duniawi? Perlu. Bagaimana bisa menjadi musuh ini duniawi, dan duniawi juga bisa jadi sahabat, tergantung daripada kitanya yang bisa memanfaatkannya. Yang kita bahas menjadi musuhnya sajalah. Kalau seseorang sudah menjadi budak dunia, menjadi hubud dunia, yuhibbunal dunya wa yansaunal akhirah, kata Nabi, kalau sudah mencintai dunia pasti dia akan lebih memikirkan dunia dan melupakan akhiratnya. Itu kalau orang sudah menjadi terlalu cinta dengan dunia, terlalu dengan cinta dunia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi dikatakan hubbud dunya kullu rasi rohatin, bahwa yang disebut dengan cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Artinya apa? Ketika seseorang sudah menjadi budak duniawi, semua sebagai segala macam cara pasti ia akan apa? Akan jalankan. Baik itu yang dia ambil yang haram atau yang halal, yang pasti dapat duniawi. Bahkan ketika menjadi seorang mempunyai dunia, tapi dia tidak akan apa? Tidak akan membuat manfaat buat dirinya. Makanya kata dalam Al-Quran dijelaskan itu bahwa orang-orang yang beriman ini, musuhnya adalah duniawi kalau tidak bisa membawa dunia tersebut. Bahkan kalau kita sudah masuk ke dalam duniawi, balik mulai daripada kerja, berangkat gelap, pulang gelap, sehingga melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itulah yang disebut dengan duniawi yang menjadi musuh. Yang kedua, yang berapa? Kedua, musuh bagi orang yang beriman, ya Bang Ali, yaitu nafsu. Punya nafsu? Punya nafsu Bang Ali? Lah punya. Emang malaikat. Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Malaikat Allah berikan hanya akal, tidak dikasih nafsu. Kalau malaikat dikasih nafsu oleh Allah, itu ibadahnya, baca tasbihnya, sholatnya, ntar dulu dah, ngopi dulu. Kalau punya nafsu. Itu malaikat. Makanya wajar malaikat itu tugasnya ibadah, yang sujud sampai ila yaumil qiyamah. Yang ruku sampai ila yaumil qiyamah. Ibadah dan ibadah terus.
sampai akhir yaumil qiyamah. Ada juga makhluk Allah yang diberikan hanya nafsu. Siapa? Siapa? Yaitu binatang, kambing, kebo, ya apalagi onta. Makanya itu kambing nggak punya cita-cita pengen jadi menteri. Itu kambing nggak ada ceritanya pengen berjamaah ke masjid. Nggak ada cita-cita pengen ngumpul di majlis taklim seperti ini, ngaji. Nggak ada cita-cita, nggak ada kepengen. Karena cuman diberikan nafsu saja. Hanya diberikan nafsu, jadi kerjaannya cuman makan, minum, tidur, buang air. Bahkan buka aurat pun kagak apa. Agak malu. Gak punya akal, sholat kagak terus, dan lain sebagainya. Itulah kerjaan binatang. Karena dengan apa? Diberikan nafsu saja. Tapi manusia ini bisa melebihi malaikat. Itu kalau manusia bisa mempergunakan akalnya, memimpin dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua, yaitu akal dan nafsu. Dan musuh yang paling terbesar bagi orang-orang mukmin yaitu nafsu yang ada dalam diri kita. Musuh paling terbesar yang ada dalam diri kita nih, nafsu kita. Kalau kita bisa mengalahkannya, maka kita lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat tuh. Lebih tinggi derajatnya, lebih mulia derajatnya dibanding malaikat. Kalau seseorang muslim sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, bahkan jihad paling besar itu apa? Kata Nabi, melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Paling besar jihad, pahalanya gede. Seperti kita ngaji nih pada kesempatan ini. Ngaji kan melawan hawa nafsu. Kalau ngaji tidak melawan hawa nafsu, itu mungkin pahalanya kecil. Bahkan kalau Allah memperlihatkan pahala yang begitu besar ngaji ini, semua orang berbondong-bondong ikut ngaji. Bahkan tanpa diundang pun datang. Kalaulah pahala ngaji Allah perlihatkan. Misalnya ibu-ibu pulang ngaji dari sini ngegendol bawa sekarang gede. Dari mana bu? Habis ngaji di Cahaya Hati. Alhamdulillah itu bawa pahala gede banget. Semuanya pengen ikut. Berarti disitulah kita berhasil kalau kita melawan hawa nafsu ketika ngaji, lalu kita dengerin. Lalu kita ambil hikmahnya. Bukan hanya sekedar tontonan saja, jadikanlah jadilah tuntunan. Insya Allah bermanfaat. Amin. Tuh. Jadi nafsu ini bu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu selalu malas ngapa-ngapain. Ibarat kalau kata orang sekarang mah udah mager baik dah. Tahu mager bu? Bukan bikin pagar, bukan. Apa? Malas gerak. Kalau udah nyender main HP itu nafsu tuh. Udah waktunya sholat apa? Datang waktu sholat, ya alal falah. Kata nafsu, bentar dulu dah, tanggung. Masih chattingan, masih main Facebook. Ya, di Facebook itu kan banyak apanya. Kalau kita buka beranda apa baik dah. Apalagi ibu-ibu mah, ya bukan di sini, di sono. Dagangannya banyak banget di Facebook. Nafsu. Jadi bahaya kalau diri ini dipimpin oleh nafsu. Bagaimana caranya agar kita ini bisa mengekang hawa nafsu kita? Mengekang hawa nafsu itu diantaranya adalah dengan zikir kepada Allah dan puasa. Pemirsa Inus TV Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keberapa? Kedua.
Yang ketiga musuh bagi orang beriman yaitu setan. Ustaz dah. Kencang banget. Setan. Setan. Setan ada yang berwujud manusia, setan ada yang berwujud apa? Yang gaib, yang gak kelihatan, yang bisa masuk ke dalam hati. Setan yang bisa masuk ke dalam hati bisa membisikkan manusia. Seperti malaikat-malaikat pun sama Bang Ali. Bisa membisikkan ke dalam hati manusia, itulah yang disebut dengan ilham. Tapi kalau setan udah membisikkan ke hati manusia, itu was-was. Salatnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu was-was di hati. Itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa orang yang mengikuti langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya setan itu mengajak, memerintahkan kepada yang keji dan munkar. Jadi 4 berapa Bu? 4 perkara yang bisa menjadi musuh orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Dun. Yang kedua apa? Hawa nafsu. Yang ketiga setan, ada yang kelihatan ada yang kagak. Ada setan yang berwujud manusia, ada setan yang sebenarnya iblis. Yang keempat itu setan yang berwujud manusia. Bahkan setan yang berwujud manusia bisa modalin tuh Pak Ali ya. Iya benar. Ya, mungkin itu ya Pak Ali ya. Iya. Baik, terima kasih guruku ilmunya. Masya Allah, mudah-mudahan kita keimanannya tetap terjaga ya. Sehingga kita saat ini udah tahu musuhnya 4 hal itu. Kita lawan sehingga keimanan kita tetap terjaga. Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan bagi kita umat Islam di seluruh dunia, baik dalam beribadah maupun menjalankan kehidupan sehari-hari. Beliau pun sangat menyukai kesederhanaan dan selalu menghindari sifat tabaruj atau berlebihan. Hal itu pun bisa terlihat dari rumah sang Rasul. Lalu bagaimanakah penampakan secara keseluruhan dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut Cahaya Hati Indonesia telah merangkumnya untuk jamaah di rumah. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dihuni sekitar 14 abad dan tak ada yang tahu persis bagaimana bentuk aslinya. Tapi kita masih dapat melihat replika dari rumah Rasulullah di Museum The Messenger of Allah Exhibition yang berada di depan gerbang 8 Masjid Nabawi di Madinah yang setiap hari ramai dikunjungi para jamaah. Tak hanya rumah baginda Rasul, para jamaah pun dapat melihat dan mempelajari silsilah keluarga dari Rasulullah. Di dalam museum, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan berbentuk persegi panjang berukuran 5 x 4 meter yang beliau gunakan sebagai tempat istirahat sekaligus ruang serbaguna serta halaman rumah yang berukuran 3 x 4 meter. Dindingnya pun terbuat dari tanah liat dan beratapkan pelepah kurma. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau dimakamkan di arah kiblat di kamar pribadinya. Tak hanya baginda Rasul, rumah beliau pun menjadi makam bagi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan jarak masing-masing 1 hasta. Saat ini pun bagian utara rumah masih terus menjadi tempat tinggal Aisyah hingga akhir hayatnya. Aisyah dimakamkan di Baqi dan setelahnya tak ada lagi penghuni di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itulah potret rumah yang sangat sederhana dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada kesan mewah di setiap bagiannya, meski beliau menjadi sosok yang mulia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih ya. Dan ini sudah kita pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Fikri AZ. Ini pertanyaan dari media sosial dulu ya.
Yang pertama ini datangnya dari Arga Khalif. Nah, pertanyaan beliau adalah, apa sih arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Sering banget jadi pertanyaan ini ya. Baik, silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi pertanyaan dari sahabat kita yaitu tentang bertemu dengan mimpi Bermimpi dengan orang yang sudah orang meninggal. yang sudah meninggal. Bermimpi itu ada yang datang dari malaikat Allah, ada yang datangnya dari setan. Tergantung mimpinya itu habis ngapain. Ya. Kalau datang dari malaikat Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita di situ habis ibadah, habis tekun ibadah, habis zikir, habis baca Quran, salat hajat dulu, terus tidur. Lalu bermimpilah dengan orang yang sudah meninggal, baik itu saudara kita, tetangga kita. Apa tandanya? Insya Allah itu orang pengen didoain sama kita. Pengen didoain. Makanya di sini kita harus mengambil bagaimana tata cara tidur kita dulu. Lagi taat sama Allah, apalagi maksiat. Lagi maksiat ninggalin sholat sebelum tidur, misalkan sholat isya belum, tanggung nih. Mau apa, mau tahajud, akhirnya isya kagak, tahajud kagak, subuh kagak bablas. Bermimpi, nah disitulah. Itu bukan petunjuk Allah. Jadi kalau petunjuk Allah itu tergantung daripada kita ketika mau tidur itu pakai syariat agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Bang Ali. Baik, ini memang kadang-kadang banyak sekali para guru, para alim ulama yang bilang didoain, kirim Fatihah gitu ya. Ya mungkin nggak pernah Fatihah. ditengokin gitu ya. Iya. Ya minimal baca Yasin mah gitu. Baca Yasin, ya baik ya. Dan biasanya yang datang ini kalau nggak keluarga atau mungkin orang tua kita yang udah nggak ada Iya. gitu ya. Dari bentuk wujud bahwa kita harus aware atau perhatian Iya, walaupun harus mereka. ingat, ya. Harus ingat sama keluarga kita. Doain ya. Baik, terima kasih guru jawabannya, terima kasih ibu ya. Ini memang Masya Allah ya, banyak sekali tafsir mimpi, tapi kita tafsirkan ke arah yang baik, insya Allah akan menjadi baik semuanya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Kita kasih kesempatan kepada yang ada di masjid untuk bertanya. Sudah ada yang ingin bertanya tadi, siapa? Oh baik ibu silakan. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun dari Masjid Taklim Miftahul Falah Bogor. Mau bertanya Ustadz, kenapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna? Itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Baik, alhamdulillah pertanyaan dari jamaah kita alhamdulillah begitu bagus. Kenapa manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah akan memuliakan Bani Adam, anak cucu Adam yaitu manusia. Dengan sebab apa bisa mulianya? Karena yang saya tadi katakan bahwa manusia diberikan akal dan nafsu. Ketika akalnya memimpin dirinya, ketika akal memimpin dirinya ini, dia bisa melaksanakan sholat, ibadah yang wajib dan sunnah. Intinya dia selalu taat sama agama Allah Subhanahu wa taala, berarti disitulah letaknya mulia. Tapi kalau dirinya sudah dipimpin oleh nafsunya, meninggalkan mengabaikan perintah-perintah Allah, maka ia lebih hina daripada binatang. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi itulah yang membuat manusia mulia, yaitu bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bali. Ya baik, Masya Allah ya.
Memang kalau misalnya ngomongin masalah sempurna, kalau bener banget yang guru bilang tadi, kalau kita mau jadi orang baik sempurnanya melebihi daripada malaikat ya guru ya. Iya. Nah kalau misalnya mau jadi orang jahat, kita bisa lebih jahat Lebih daripada jahat iblis. dari binatang. Dari binatang ya. Iya. Di situ kesempurnaannya guru Iya. ya. Ini makanya kita harus jaga-jaga terus guru ya. Iya. Oh, jangan sampai nafsu menguasai semuanya. Iya, semua kan kita diberikan akal untuk berpikir. Mhm, Kalau akal ini yang memimpin diri kita, insya Allah kita akan selamat. Selamat. Kita akan bisa apa? Menjalankan hidup ini yaitu dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, memang kalau ngomongin masalah kesempurnaan ini kadang-kadang kita ini harus waspada karena sempurnanya kita berbuat jahat pun akan membahayakan buat diri kita ya. Iya, membahayakan diri sendiri, balik diri ke sendiri. Bukan hanya orang lain, ke diri sendiri. Orang yang berbuat dolim, sebetulnya dia mendolimi diri sendiri. Kenapa? Dia akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih guru jawabannya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus menjadi makhluk yang sempurna, Amin, ya Allah. ke arah yang lebih baik lagi ya. Amin, ya Allah. Dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Ustadz Erik Yusuf ini dari media sosial dulu ya guru ya. Al izin bacain. Ini dari @maya_22. Makasih Maya ya. Ustadz, semua orang Islam masuk surga walaupun yang hanya ada setetes imannya. Nah, bagi muslim yang karena ini jadi menyepelekan ibadahnya gimana? Yang penting ingat Allah aja kata gitu. Masya Allah Iya. ya. Ini pertanyaan keingintahuan yang besar Iya. gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Izin ya Ustadz Fikri. Gini. Kan kalau kita lihat ada ayat فَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi Allah itu seberat debu atau biji zarrah ini akan kemudian dikembalikan kepada kita. Apakah itu amal kebaikan? Kembalilah kebaikan. Apakah itu keburukan? Kembalilah keburukan. Kan begitu. Nah, tadi disebutkan ada setitik iman. Sebetulnya yang namanya iman ini tidak bisa diremehkan ya, karena dengan ucapan la ilaha illallah yang puluhan tahun kafir pun dengan ucapan ini dia dihapus dosa-dosanya dan dia kemudian diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam keislaman, kan begitu. Nah, jadi ini bukan hal yang remeh. Nah, tetapi ketika seseorang di dalam hidupnya ya, dia selalu melakukan kemaksiatan, selalu melakukan keburukan, yang kebaikan ada dalam dirinya hanya karena dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Setitik ini yang para ulama menyatakan bahwa hanya dengan itu pun dia akan diselamatkan masuk ke dalam surga. Benarkah seperti itu? Insya Allah benar. Tapi tunggu dulu. Begini, ketika seseorang masuk di yaumil hisab, di hari penghisaban, dia akan dihisab. Yang tadi berdasarkan apa yang dia lakukan. Ketika dia banyak melakukan keburukan, dia harus menggugurkan itu semuanya. Menggugurkan dosa-dosanya, menggugurkan keburukannya, menggugurkan kezaliman dan lain-lainnya. Di mana kalau di yaumil akhir menggugurkannya? Tentu digugurkan oleh apa? Api neraka. Waji ayyumaya izin bi jahannam. Wah, ketika api dinyalakan, gitu. Ya, inilah dia yang akan menghapuskan insya Allah dosa-dosa orang-orang muslim yang kemudian melakukan keburukan. Tetapi harus diingat satu hari di yaumil akhir itu sama dengan dalam riwayat ada yang menyebutkan sampai 50.000 tahun. Ada yang menyebutkan 10.000 tahun. Mau nggak kalau misalnya masuk ke sana barang setengah hari saja? Mau. Naudzubillahi min dzalik kan gitu. Jadi jangan mau kemudian nggak apa-apa kan kita pasti masuk surga. Ya sudahlah kita santai-santai aja di sini. Jangan mau. Kenapa? Karena kalau dihitung satu harinya 50.000 tahun, masuk sebentar kita pikir 1 menit pun berapa lama di situ. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan pernah berpikir nggak apa-apa kayak begitu. Nah ini ya harus dipahami.
Gak boleh satu kali pun kita terfikir untuk sudahlah mampir dulu. Makanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doanya jelas tuh. Pengen di dunia hasanah, pengen di akhirat hasanah, yang gak lewat dulu mampir lewat neraka jahanam. Jadi masuk langsung jalan tol, VVIP, karpet merah. Nah, ibu-ibu nih semua insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Itu. Ya Allah, jangan sampai transit ke neraka. Jangan mampir-mampir, Bib. Nauzubillah min zalik ya. Baik, terima kasih guru. Ini memotivasi kita semua loh ya. Dan menjawab pertanyaan tadi pastinya. Dan sekarang kita kasih kesempatan yuk untuk yang ada di masjid untuk bertanya. Ini siapa yang bertanya selain? Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya perkenalkan, saya Ibu Iyar dari Majelis Miftahul Falah Bogor akan bertanya kepada Ustadz, ketika kita meninggal dalam keadaan sedang beribadah, apakah pasti kita akan masuk surga? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kalau surganya punya aneh semuanya masuk. Beres urusannya ya. Tapi ini surga siapa yang punya? Allah. Allah pun punya aturan-aturan. Allah Rahman, Allah Rahim. Allah pun pengen memasukkan semuanya ke dalam surga. Tetapi Allah Al-Hakamul Adil. Allah itu orang yang adil. Allah itu zat yang adil. Gitu ya. Jadi apa? Jadi Allah selalu berlaku adil. Ada orang yang kemudian beribadah. Mati dalam keadaan beribadah. Alhamdulillah, dalam pandangan kita dia ini pasti husnul khotimah. Ya. Tetapi wallahu a'lam bishawab. Itu semuanya otoritas Allah. Kita hanya bisa mendoakan, ya Allah semoga dia husnul khotimah. Niatnya seperti apa? Ya kan dalam ibadah kan? Niatnya seperti apa? Ketika dia insya Allah lillahi ta'ala. Ketika dia i'tiba kepada Rasulullah SAW. Itu insya Allah apapun yang dilakukannya dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan aturan yang baik, insya Allah jannah. Tetapi kalau ada orang yang melakukan ibadah karena ria, karena sum'ah, ingin dipuji oleh orang, ingin dihormati oleh orang, ujub dia. Apakah ini kemudian bernilai ibadah? Apapun yang dilakukannya nanti tertolak amal-amalannya di sisi Allah. Nah, tetapi tentu kita harus berhusnuzon. Kita harus kemudian memohon kepada Allah agar supaya orang-orang yang insya Allah mati dalam keadaan beribadah, dia niatnya sudah ikhlas. Dan bahkan kalaupun ada miring-miring ke kiri ke kanan sedikit, kita mohon kepada Allah agar supaya ini diluruskan. Supaya kita juga sama-sama mukhlisina lahuddin. Menjadi orang-orang yang memurnikan, yang ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Memurnikan din. Apa itu din? Ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Ibadahnya jangankan ritual, sholat, ngaji. Kita ibadah seperti apa? Seperti ibu sedang memasak. Seperti kita ini para bapak-bapak sedang bekerja. Ya, ketika para security sedang menjaga keamanan. Semuanya ketika melakukan segala sesuatu perilaku itu masuk ke dalam amal ibadah. Semoga ini menjadi mukhlisina lahuddin buat kita semuanya. Insya Allah. Waduh, Masya Allah. Terima kasih guruku jawabannya. Terima kasih pertanyaannya ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan melengkapi kenikmatan kita hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Pasti di rumah semuanya udah disiapin Al-Qurannya. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Falhamdulillah ala kulli hal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini enggak ada bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu semua ya. Subhanallah. Ya bapak-bapak cuma kita berdua Bang Ali. Bapaknya di belakang sana insyaallah. Ibu-ibu dari mana, Bu? Miftahul, ketahuan tuh kalau orang Bogor, Miftahul Palah. Palah, Miftahul Palah. Pakai fa, Bu, fa. Miftah. Artinya miftah apa? Kunci. Pembuka, kunci, futuh, ya, iftah, buka. Fataha, fathah, al-fatihah, pembuka. Al-fath, pembuka. Miftah, kunci. Al-falah, apa artinya falah? Kemenangan, kesuksesan, ya. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo sukses. Jadi tidak mungkin orang sukses tanpa sholat. Ya, kalaupun kelihatannya ada ustaz tetangga saya kaya raya ndak pernah sholat, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dikasih dulu semuanya di dunia. Biar dia pikir, oh saya nggak usah sholat, saya juga kaya ini, bahagia ini. Ternyata itu adalah siksa. Ternyata itu adalah azab. Na'udzubillahi min dzalik. Paling enak itu kalau dapat harta, dapat rezeki, tapi rezekinya membawa semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin jauh dari Allah. Sama kayak ibu-ibu, dapat rezeki sehat, dapat rezeki umur, dipakai umur dan sehatnya datang ke sini belajar ngaji. Nah, walaupun tidak ke sini juga sama ibu-ibu yang di rumah. Dipakai sehatnya, dipakai umurnya untuk belajar Al-Quran. Nah sekarang silahkan dibuka Al-Qurannya surah Muhammad. Ayat berapa Bang Ali sekarang? 23 guru. Ayat 23. Dimulai dari ulaikal ladzina. Silahkan dibuka. Sudah bersama kita di depan. Satu yang dikorbankan sama teman-temannya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum itu jawab waalaikumsalam, bukan begini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kasih salam balas yang sama atau lebih baik darinya. Jadi kalau assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi panjang ya. Hukumnya memberi salam sunnah. Hukumnya menjawab salam wajib. Jadi ada ulama kalau lewatin orang tidak mau beri salam. Kalau ada orang ngumpul dia lewat aja. Ditanya sama muridnya, wahai kiai, wahai guru, wahai syekh, bukannya memberi salam itu dapat pahala karena sunnah? Kenapa engkau tidak pernah memberi salam kalau hadir? Apa jawabannya? Karena saya takut memberikan dosa. Maksudnya ya kalau saya kan sunnah, tidak saya lakukan juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak jawab, dia berdosa. Saya takut kalau saya salam dia tidak jawab, dia berdosa. Subhanallah. Maka saya dari tadi belum pernah salam ya Bu ya. Dari tadi saya belum salam-salam. Saya khawatir kalau Ibu belum enggak jawab. Sekarang saya salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau mau lebih panjang lagi, wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Itu wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Lebih lengkap lagi itu dalam kitab dijelaskan. Nah, alhamdulillah itu kalau udah tahu hukumnya itu lebih semangat tuh. Jawab salamnya Bang Ali. Biasanya enggak ogah-ogah. Salam. Dia merasa kalau udah ada yang jawab udah terwakili. Ya, silahkan Bunda dibuka. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Haja Musni Agus. Ibu Haja Musni Agus. Oh, bagus ini, selalu ikutkan nama bapaknya. Ya. Nama ayah ya, Agus. Nama ayah. Masya Allah. Ibu Musni dari mana? Sama. Dari Majelis Taklim Miftahul Falah. Itu udah bener. Miftahul Falah. Bogor. Ya. Masya Allah. Dari jam berapa di sini Bunda? Dari jam 5. Bisa jam 5? Iya. Ngapain jam 5 di sini? Siap. Silahkan Bunda dibuka Al-Qur'annya surah Muhammad ayat 23. 22. Iya. 22 atau 23? 23. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketukannya begini udah. Na 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 na. Beda kalau na 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 kepanjangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmani kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pendek aja, jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan itu, bukan 2 harokat. 2 harokat itu seperti 2 huruf yang digabung. Ya, jadi kalau kecepatannya 20 km ya seperti 20 km semua rata. Jangan panjang kepanjangan, pendek yang terlalu pendek. Nah, silahkan dibuka Al-Qurannya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Sampai situ aja dulu. Ulaika alladzina la'anahumullah. Sama-sama. 1, 2, 3. Ulaika alladzina la'anahumullah. Ya. فأصمهم وأعمى أبصارهم 1, 2, 3 فأصمهم وأعمى أبصارهم. Iya, boleh diperhatikan kalau ulaika ya, setelah u itu ada waw, itu tidak dihitung itu ya, jangan salah, tapi u-nya tidak panjang, la-nya panjang 4 sampai 5 harokat. Gimana cara hitungnya Ustaz 5 harokat? Nih tangannya nih, ulaika ya, tak 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 tak. Ulaika alladzina la'anahumullah. Silahkan Ibu, sendirian dulu. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba, Bu. Coba dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang serak Bunda atau baru di sini baru serak? Emang suaranya serak Bunda? Oh Masya Allah, iya. Subhanallah. Ya silahkan. Ulaika alladzina la'anahumullah. Iya. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Iya. Sejak kapan seraknya Bunda? Sejak kapan? Udah lama. Udah lama, udah bertahun-tahun ya? Enggak juga sih. Enggak juga? Ya. Lagi enggak enak badan atau emang suaranya serak? Memang terakhir ini saya suaranya agak serak gitu. Serak dari Iya. dulu ya? Iya, bukan dari dulu. Enggak. Waktu mudanya sih enggak. Waktu mudanya sih enggak gitu ya? Serak-serak seksi gitu ya? Serak-serak suaranya Bunda. Ya, tapi walaupun serak masih jelas terdengar ya. Ulaika, subhanallah. Maka Allah kasih kita suara itu disyukuri ya Bu ya. Ya, disyukuri, dipergunakan dengan baik.
Allah kasih kita tenaga dipakai untuk beribadah. Allah kasih kita suara dipakai untuk baca Al-Quran. Jangan dipakai untuk dangdutan, dihabiskan suaranya untuk nyanyi, subhanallah. Lebih banyak gunakan suara untuk mengaji dibandingkan ngomongin orang, dibandingkan fitnah orang, dibandingkan berbicara yang tidak manfaat. Masya Allah bunda. Ya, silahkan ulaika alladzina, insya Allah sudah benar tadi. Ulaika 5 harokat ya. Silahkan ada mic-nya di situ. Silahkan bunda. Fadhal. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini banyak terjadi di antara kita kalau bilang sya dimajuin bibirnya. Minasya, salah, keliru. Kalau sya itu tidak maju bibir, jangan minasya. Tapi minasya, senyum aja, biasa aja. Sya, si, syu. Sya, jangan sya. Sya itu cuma Syahrini doang. Ya, jangan sya. Tapi sya. A'udzu billahi minasyai. Jangan minasyai. Beda minasyai dengan minasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namanya siapa bunda? Ibu Yuyun. Ibu Yuni. Yuyun. Ibu Yuyun. Ya, Ya. silakan. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, minasyai, jangan maju bibirnya. Minasyai jangan. Minasyai. Syah, coba syah. Sya. Syah. Sya. Si. Shi. Syu. Shu. Syu baru maju. Syu. Ya. Bash. Bash. Ya. Minasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunda Yuyun, bagus hurufnya, tinggal mulutnya agak dibuka, jangan. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A-I-U. A'udzu billahi. Beda dengan a'udzu billahi. Buka. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, boleh terus. Ulaika alladzina la'anahumullah. Masya Allah. Wa asammahum wa a'ma absarahum. Iya, fa asammahum wa a'ma absarahum. Subhanallah. Coba diulangi lagi huruf syanya. Sya. Sya. Ya. Sya. Sa. Biasa aja ya. Coba kalau usir kucing gimana? Usir kucing. Sya. Ya, hush. Hush. Ya, sya. Sya. Buka mulutnya. Sya. 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 Buka mulutnya. Sya. Senyum bu, senyum. Sya. Senyum kelihatan gigi mana? Sya. Ya. Yang Sya. Sya. Buka aja. Tapi sejauh ini ayatnya sudah benar. Ulaika alladzina la'anahumullah. Kalau ada huruf ain. La'anahumullah. Ya. Fa'asammahum. Mim tasydid dia berdengung. Tahan dulu bunda. Jangan fa'asammahum. Tapi fa'asammahum. Ada ya. Ain lagi. Wa'a'ma absarahum.
Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Dibuat buta, dibuat tidak bisa mendengar. Apa yang tidak bisa didengarkan? Kebaikan. Banyak orang punya mata tidak bisa melihat kebaikan. Jeleknya aja orang terus yang dilihat. Ya Bu ya. Kau itu dia marahin suaminya. Emang kau ya Pak ya, gak pernah kau baik sama aku. Kau jahat. Padahal baru satu kali bikin kesalahan. Kau emang selalu nyakitin hati aku. Padahal baiknya masih jauh lebih banyak. 10 tahun menikah, baru satu kali bikin salah dibilang 10 tahun kau jahat sama aku. Padahal baru satu kali bikin salah. Nah, punya mata tapi tidak bisa melihat kebaikan. Yang dilihat hanya keburukan. Punya telinga, yang didengar hanya yang buruk-buruk. Subhanallah. Nah, kita lanjut ayat yang selanjutnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Semua. 1, 2, 3. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ada huruf ba tasydid. Yatadabbah. Afala yatadabbah. Nah, kalau tasydid harus ditekan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada tekanan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Silahkan Ibu Musni. Fadlal. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah. Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Masya Allah, saya doakan lekas sembuh ya. Insya Allah, karena ngajinya bagus sebenarnya. Emang gurunya ya? Yang sering ngajarin ngaji ya barangkali ya? Insya Allah. Saya doakan semoga ini ya, bisa bersih kembali insya Allah tenggorokannya. Coba Ibu yang di sini nih, ada mic-nya juga tuh. Silahkan Bu. Pasti itu mic untuk bertanya kan Bu. Tapi saya gunakan untuk Ibu baca Quran. Coba apalah Ayat yang kedua. Ya? Ayat yang kedua. Ya, yang kedua. Auzubillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Minasyah. Namaku siapa, Bu? Siapa namaku? Namaku siapa? Ustaz Sam. Bukan Ustaz Sam, Syam. Minasyah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, mantap. Jadi Masya Allah pakai syah, Insya Allah pakai syah juga. Syaiton juga pakai syah, minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mantap, lanjut. Salah. Bener? Bener ya? Bener atuh. Am ala qulubin aqfaluha. Iya, bagus sekali. Huruf qaf itu qalqalah ya Bu ya. Ini aqfaluha. Tapi kalau huruf qaf qalqalah qaf dan qalqalah ta itu bukan pakai bukan aqfaluha, pakai aqfaluha. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, bukan falaq, bukan jangan qul a'udzu birabbil falaq, salah. Tapi qul a'udzu birabbil falaq, pakai
أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن. Kenapa kalian tidak mempelajari Al-Quran? Kenapa kalian tidak bisa memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apa karena hati kalian sudah tertutup, sudah mati? Subhanallah. Jadi yang bikin kita tidak bisa ngaji, Bu, itu bukan karena akal yang rendah, tapi hati mungkin yang sudah mulai tertutup. Jadi coba kita bersihkan hati kita buka Al-Quran, kita nikmati Al-Quran, insya Allah lebih mudah lagi mempelajarinya. Semoga Allah selalu bersihkan hati kita. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ya, disebutkan bahwa kaifa yataki ma la yadri man yataki. Bagaimana kita bisa tahu bahaya yang menimpa diri kita kalau kita tidak mengetahui apa sebetulnya bahaya itu sendiri. Nah, karenanya ingat, ketika fitnah itu datang, ujian, cobaan, kita mesti ada ilmunya untuk menghadapi itu semuanya. Kita harus memilah, memilih. Kita harus menempatkan diri kita di tempat yang tidak menimbulkan bahaya. Tidak membuat segala sesuatu menjadi bahan gibah orang, bahan fitnah orang. Karena kita luruskan segala sesuatunya insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala. Dengan cara i'tiba kepada Rasulullah SAW. Dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan selamatlah kita dalam perjalanan kita dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pada kesimpulan pada pengajian kesempatan hari ini, bahwa musuh bagi orang-orang yang beriman sudah nyata, yaitu duniawi. Yang kedua yaitu nafsu yang ada dalam diri kita. Yang ketiga yaitu setan yang terkutuk. Maka bentengilah, selamatkanlah diri kita dengan 3 hal. Yang pertama yaitu al-masjidu hisnun, masjid sebagai benteng orang-orang mukmin. Wa dzikrullahi hisnun, dan zikir kepada Allah adalah sebagai benteng. Dan yang ketiga wa qiraatul Quran, dan yang ketiga bentengi diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan dijauhkan dan diselamatkan daripada godaan-godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya sahiba kulli farid wa ya jabira kulli kasir wa ya muqawi kulli dha'if wa ya mughni kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhif yasir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana atina wa ati walidina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Qais Abdul Rahman Assegaf, Al Ustadz Erik Yusuf, Ustadz Fikri AZ,
Ustadz Syam, terima kasih ilmunya, dan Keila terima kasih juga. Dan terima kasih untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di masjid dan pemirsa yang ada di rumah. Dan Ali ingin memberi peringatkan kembali untuk terus menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب